Halo peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Selamat Anda sampai pada materi ini, materi tentang pemilu dan pemilihan kepala daerah. Materi ini adalah materi paling dasar dari kurikulum Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Pertama-tama, saya memberitahu Anda bahwa tagline Bawaslu itu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Anda sudah tahu ya? Oke, kita lanjut kalau begitu. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan dua hal. Pertama tentang demokrasi, dan kedua tentang pemilu atau pemilihan itu sendiri. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti daulat atau berdaulat. Jadi secara sederhana, demokrasi berarti rakyat berdaulat. Di Indonesia kita mengenal demokrasi Pancasila. Memang, dalam teks Pancasila, kita tidak menemukan kata-kata demokrasi. Tetapi, nilai-nilai demokrasi terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Mari kita lihat sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sana ada ciri kerakyatan, di sana ada ciri hikmat kebijaksanaan, dan di sana ada ciri permusyawaratan perwakilan. Apa yang bisa kita tarik dari situ? Ternyata ciri dari sila keempat ini merupakan cerminan utuh dari demokrasi itu sendiri. Apa itu? Kedaulatan rakyat atau rakyat yang berdaulat. Tentu saja melalui mekanisme-mekanisme yang diatur lebih detail. Nah sekarang, bagaimana mengejawantahkan kedaulatan rakyat itu? Atau bagaimana bentuk nyata dari kedaulatan rakyat itu dikembalikan kepada rakyat? Ya, jawabannya adalah pemilu, lewat pemilihan umum. Pemilu merupakan syarat atau prasyarat utama tumbuhnya demokrasi. Nah, mari kita lihat lebih jauh tentang pemilu itu sendiri. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih jabatan-jabatan pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif. Berdasarkan konstitusi kita, pemilih dilaksanakan untuk memilih setidaknya 4 jabatan dalam pemerintahan kita. Yaitu pertama, presiden dan wakil presiden. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dan yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan tadi disebutkan secara tegas di dalam pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana dikatakan, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kepala daerah yang terdiri atas gubernur, bupati, dan wali kota? Ternyata, frasa dipilih secara demokratis dalam Undang-Undang Dasar itu dimaknai dipilih melalui pemilihan secara langsung. Artinya, dipilih secara demokratis itu artinya dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, pemilu juga dilakukan dalam konteks memilih kepala daerah. Nah, yang terakhir, pemilu yang demokratis akan melahirkan pemerintahan yang terlegitimasi secara politik, sehingga pada akhirnya mewujudkan kehendak rakyat yang disalurkan lewat pemilu. Apa itu? Ujungnya adalah kesejahteraan rakyat itu sendiri. Pemilu yang demokratis harus memenuhi setidaknya 5 asas utama. 6 asas utama. Pertama, langsung. Langsung artinya setiap warga negara langsung memberikan suaranya. Jadi, dalam hal ini tidak dapat diwakili. Langsung artinya setiap warga negara atau setiap pemilih langsung memberikan suaranya di tempat pemungutan suara. Yang kedua, umum. Umum artinya pemilu itu dilaksanakan secara umum. Atau dengan kata lain, tidak ada kelompok masyarakat atau kelompok warga negara yang dikhususkan dalam konteks pemilihan umum tadi. Asas ketiga adalah bebas. Bebas artinya setiap pemilih
bebas untuk memberikan suaranya tanpa intervensi dari pihak manapun. Asas keempat, rahasia. Rahasia artinya pilihan pemilih atau warga negara dalam pemilu itu dijamin kerahasiaannya, tidak dapat diketahui atau tidak boleh diketahui oleh pihak manapun juga. Kelima, jujur. Artinya pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara jujur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dibuat khusus untuk itu. Keenam, adil. Adil berarti pelaksanaan pemilu harus adil terhadap seluruh stakeholder pemilu, baik kepada pemilih maupun kepada peserta pemilu itu sendiri. Nah, demikian materi terkait konsepsi dasar pemilu dan pemilihan kepala daerah. Demikian sesi ini, sampai bertemu di sesi selanjutnya dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Badan Pengawas Pemilu.